Jumpa lagi dengan kami channel Gen Hardware. Saat ini yang sudah ada di meja kami yaitu Kenika KCT Power Inverter, kemudian di sini MPPT Solar Charge Controller tipe SCR. Kemudian juga di sini ada baterai. Di sini kita akan menginformasikan alternatif charging atau pengisian pada baterai menggunakan solar panel. Sebelumnya di video kami yang lain untuk unit inverter Kenika KCT series ini, charging asli dari bawaannya adalah menggunakan AC input dari PLN. Nah, di sini kita menunjukkan bila mana alternatif yang ada pada meja kami, kita menggunakan PV sebagai charging dijalankan untuk pengisian baterai. Maka dari itu perhatikan baik-baik pada saat pengisian dari PV ataupun pengisian dari PLN, jangan sampai bersamaan, harus salah satu. Misal untuk pengisian siang hari kita menggunakan PV, tetapi bila mana trik matahari sudah tidak ada atau sudah memasuki senja sampai dengan malam hari sampai dengan dini hari, maka kita kembalikan lagi untuk pengisian baterai ke opsi default atau opsi bawaan dari KCT, yaitu menggunakan PLN AC inputnya 220 volt untuk charging ke baterai. Jadi di sini kita menunjukkan bahwa bagaimana cara instalasi atau pengkabelan atau wiring dari sistem bila mana kita menggunakan panel surya atau solar panel sebagai charging ke baterai. Untuk instalasi pengkabelannya seperti yang kita contohkan di sini. Jadi silakan nanti pengkabelan dirapikan lebih baik lagi. Kemudian yang lebih penting lagi adalah sistem proteksi yang kita gunakan di sini. Yaitu kita menggunakan sistem proteksi DC, MCB DC, yang kita pasang pertama untuk input dari PV atau panel surya masuk ke solar charge controller, kemudian dari baterai ke unit KCT inverter ini juga kita berikan MCB DC. Kemudian nanti bila mana kita input dari AC PLN 220 volt, maka kita juga berikan di sini MCB AC 220, sekaligus yang terakhir yaitu untuk outputnya juga kita berikan MCB AC 220. Jadi proteksinya kita bikin semuanya double untuk pengamanan, pertama untuk instalatirnya, kemudian untuk pengamanan unit-unit yang menjadi instalasi atau menjadi proses pengisian di baterai DC tersebut. Selanjutnya kita di sini akan menunjukkan setelah instalasi pengkabelan semuanya terpasang dengan benar, berikut juga sistem proteksinya berupa MCB DC maupun MCB AC. Kita perhatikan dulu antara MCB AC maupun MCB DC, jangan sampai keduanya on atau kita on-kan bersamaan. Karena nanti seperti yang kita kemukakan sebelumnya akan terjadi charging yang bersamaan antara AC input PLN-nya charging ke baterai sekaligus PV inputnya charging ke baterai. Ini sangat berbahaya, jadi mohon diperhatikan dengan baik. Jadi sekarang kita tunjukkan pengoperasiannya. Di sini kebetulan baterai sudah kita pasangkan dengan unit solar charge controller. Kebetulan kami menggunakan tipe Kenika SCR 6048. Di sini bisa kita lihat baterai informasinya sudah terbaca. Kemudian selanjutnya kita masukkan untuk MCB DC yang dari PV. Kita lihat hasilnya pada solar charge controller ini. Di sini bisa kita lihat di SCC ini nampak logo matahari,
Kemudian indikator hijau dari SCC sudah menyala, yang artinya panel surya atau solar panel sudah masuk dari setelah kita on kan MCB-DC ini masuk ke solar charge controller. Dimana untuk informasi di sini terminal-terminal ini kita perhatikan ini sudah bertegangan, jadi mohon berhati-hati. Selanjutnya kita masukkan atau on kan untuk MCB-DC pada baterai ini supaya kita tahu bahwa MCB-DC ini bisa untuk menghidupkan atau mengonkan KCT. Di sini kita lihat dulu informasi tegangan atau voltasenya sudah naik menjadi 13,7 yang sebelumnya di kisaran 12 volt, di mana charging dari PV sudah berlangsung atau sudah berjalan. Kita tunjukkan saja informasi yang lain-lainnya. Charging, jadi di sini baterai sudah terisi. Kemudian kita on kan saja atau kita masukkan untuk MCB dari solar charge controller yang ke baterai. Di sini MCB sudah on. Kita perhatikan juga terminalnya semua, mohon berhati-hati. Kita sekarang coba untuk on kan KCT-nya. Informasi pada KCT bisa kita lihat di sini. Nampak di sini untuk AC input PLN-nya kosong karena kita saat ini charging menggunakan PV sepenuhnya, tidak charging menggunakan AC input PLN 220 volt. Jadi sekali lagi mohon diperhatikan baik-baik, jangan sampai terjadi charging bersamaan antara dari panel surya atau solar panel dengan input AC 220 dari PLN. Jadi demikian untuk proses instalasi, pemasangan pengkabelan, kemudian sistem proteksi MCB yang kita gunakan, sampai dengan pengoperasian dari solar charge controller yang sudah mendapatkan input dari panel surya atau solar panel. Kemudian baterai sudah dilakukan charging dari SCC ini, kemudian untuk mengonkan atau menghidupkan KCT. Di sini kita selanjutnya akan tunjukkan setelah tadi proses charging dari panel surya atau solar panel, kemudian sudah terisi baterainya, informasi baterai sudah terisi tadi sudah terlihat di sini. Kemudian informasi untuk persentase baterai sudah nampak di sini juga bahwa baterai sudah terisi. Sekarang kita coba berikan beban pada unit inverter KCT ini. Beban yang kita gunakan berupa beban lampu pijar. Seperti ini. Bisa kita lihat informasi di sini. Beban persentasenya nampak. Kemudian di sini langsung baterai turun setelah kita berikan beban. Coba kita lepas lagi bebannya. Bagaimana dengan proses chargingnya dari panel surya atau solar panel. Maka berangsur-angsur baterai ini akan di-charging atau di-cas, diisi kembali oleh panel surya atau solar panel. Jadi proses pengisian menggunakan panel surya atau solar panel pada baterai bisa terisi secara maksimal atau secara baik. Di sini kita lihat ampernya dan sebagainya. Demikian proses penjelasan pengoperasian untuk power inverter KCT yang kebetulan di meja kami menggunakan 1K12 dengan alternatif pengisian atau charging menggunakan panel surya atau solar panel. Terima kasih.